Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 24 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum alif lam qamariyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wal muhsana. Nah, ini adalah mad tabi'i atau mad tabi'inya ini adalah mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah panjang. Maka cara membunyikan nunnya dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wal muhsanatu minan. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya tidak kita baca, melainkan cara bacanya dimasukkan langsung ke nun atau diidghamkan, idgham syamsi. Minan, nunnya nun musyaddadah atau gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Maka cara membacanya nunnya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Minan nisa'i. Sa hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif yang didahului baris fathah, hamzahnya yang i, satu kata yaitu kata an-nisa'i. Maka sinnya dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Minan nisa'i illa. La berikutnya hukumnya mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya lamnya kita panjangkan 2 harokat saja. Illa ma berikutnya ada hukum mad tabi'i. Mad tabi'inya sama seperti yang lam, mad tabi'i zahiri karena ditulis dalam bentuk alif yang terlihat jelas ya, didahului dengan fathah. Maka cara bacanya kita panjangkan mimnya 2 harokat sama seperti huruf lam. Illa ma malakat. Huruf ta dari segi suaranya kuat ya, tertahan saat kita menekan ke makhrajnya. Tapi dari segi anginnya itu keluar hams. Jadi dari segi suara tertahan syiddah kat, dari segi angin hams keluar angin kat. Illa ma malakat ai. Ada huruf lin atau harfulin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka kita bacanya cukup dilembutkan saja. Aima mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Maka cara membunyikannya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Aimanukum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. Kita ta mad tabi'i karena ada baris fathah panjang pada huruf ta.
Maka cara bacanya dipanjangkan taknya ini sepanjang 2 harokat saja. Kitaballah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang ba barisnya itu di atas fathah. Maka cara bacanya kita tebalkan lam jalalahnya. Kitaballah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara membunyikannya, alif lamnya ini tidak kita baca, melainkan langsung kita masukkan ke lam berikutnya, diidghamkan. Kitaballah. Allah mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'inya adalah mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah panjang yang berdiri di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Kitaballahi lay ada harfulin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Alaikum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Wa uhilla lakum. Berikutnya ada idgham mimi sebab ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Cara membacanya, mim pertama lebur ke mim kedua disertai dengung, bunyi M dengungnya. Lakum, bunyi M-nya ditahan. Ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama persis bertemu, sama makhrajnya, sama sifatnya. Cara bacanya masuk dan dengung. Wa uhilla lakum ma matobi'i, matobi'inya matobi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca mimnya panjang 2 harokat. Ma wara, huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab barisnya di atas fathah, maka dibacanya tebal. Wara. Berikutnya ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Madnya alif yang didahului fathah, hamzahnya yang a. Satu kata yaitu kata wara'ah. Maka ra-nya dipanjangkan, tidak boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Wara'adha. Dha mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah panjang pada huruf dzal, maka dibaca panjang dzalnya 2 harokat. Dzalikum, kum ada izhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf selain mim dan ba. Ini hurufnya hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas M, tidak perlu ditahan. Dzalikum Berikutnya ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung, tapi dengungnya sedikit karena huruf ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Tab. Berikutnya ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tabtaghu. Ghu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka ghain kita panjangkan 2 harokat saja. Tabtaghu bi Lalu berikutnya ada izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas M-nya. Bi wa mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang wawunya 2 harokat. Bi amwalikum. Berikutnya ada idgham mimi karena mim sukun bertemu mim,
maka mim pertama masuk ke mim kedua disertai dengung, bunyi M tahan. Bi amwalikum muhsini, ni mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului kasrah. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar, al-dhahiri ya, maaf ya. Ini terlihat jelas huruf madnya ya, maka nunnya kita panjangkan 2 harokat. Muhsinina ghai ada huruf lin karena ada ya sukun yang didahului fathah, maka dibacanya dilembutkan. Ghaira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Ghaira Musa, sa mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah yang panjang, dibaca sinnya panjang 2 harokat. Musafihin, hin mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti haknya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Musafihin, dan di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.